Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dengan NIM 2119008. Saya merupakan mahasiswa di YIN Bukit Tinggi, jurusan Pendidikan Agama Islam Lokal PHI 3A. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas akhir, yaitu mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pendidikan yang dibimbing langsung oleh Dr. Sito Rahmanah MA. Soal pertama, pendidikan di Indonesia masih terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata? Menurut saya, ada hal yang perlu dirubah, yaitu mengenai pola pendidikan atau pembelajaran yang ada, yang mana biasanya kita dalam pembelajaran dikenalkan materi dahulu, baru dimasukkan kepada praktek. Sekarang kita rubah sistemnya menjadi kita masukkan kepada praktek dahulu, baru siswa kita kenalkan kepada materinya. Namun dalam praktek tersebut, guru harus berperan aktif dalam mengarahkan dan membimbing siswanya. Nah, dengan hal yang demikian, tentunya siswa dapat dengan mudah memahami materi yang akan diberikan oleh guru, sebab siswa tersebut telah mengalami praktek dari materi yang akan diberikan tersebut. Tentunya hal itu bisa diberlakukan kepada siswa tingkatan SMA. Sementara pada siswa tingkatan SMP, guru harus mampu mengimbangi antara praktek dan juga teori yang diberikan. Jangan terlalu banyak teori tapi tanpa adanya praktek. Dalam hal ini, guru harus sekreatif mungkin dalam mengelola kelas, sehingga siswa tidak jenuh dan juga bisa nyaman dengan belajar dengan guru tersebut. Selanjutnya, pada tingkatan siswa SD, tentunya yang sama-sama kita ketahui, pada tingkatan SD ini siswa cenderung lebih suka bermain daripada belajar. Nah, di sini saya memiliki pandangan bahwa siswa SD ini bisa diberikan materi pembelajaran melalui permainan. Jadi, guru ataupun perancang kurikulum harus mampu membuat sebuah permainan yang bertujuan untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada siswa dalam bentuk permainan. Jadi siswa belajar sambil bermain. Nah, dengan hal demikian tentunya siswa bakalan nyaman dalam pembelajaran dan ia bisa dengan mudah mendapatkan atau memahami materi pembelajaran yang akan diberikan kepadanya. Soal nomor 2, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih saja terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis, sebuah rancangan yang baik, dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Jawaban untuk soal nomor 2, menurut saya, tidak meratanya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, yaitu mengenai kurikulum. Adanya pergantian kurikulum yang secara cepat dilakukan oleh pemerintah, dan hal tersebut membuat siswa bingung bagaimana yang seharusnya akan mereka lakukan. Sebab pada kurikulum yang sebelumnya mereka belum bisa memahami dan menuntaskan kurikulum tersebut, namun sudah berpindah kepada kurikulum yang berikutnya. Yang kedua, adanya perbedaan kualitas tenaga pengajar di antara daerah-daerah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi tingkatan daerahnya, maka semakin tinggi pula kualitas tenaga kependidikan yang ada di sana. Kurangnya standarisasi kemampuan atau skill atau kemampuan guru. Di lain hal, penyebaran sarana dan prasarana juga mempengaruhi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, sebab sarana dan prasarana tersebut tentunya mendukung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pola pandang masyarakat atau paradigma masyarakat terhadap pendidikan yang belum baik. Dengan hal yang demikian, tentunya minat siswa untuk belajar menurun. Jadi, dikarenakan tanpa adanya dukungan dari orang tua dari siswa tersebut. Paradigma yang harus dibangun adalah yang pertama, pendidikan itu merupakan suatu yang penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, pendidikan itu harus mampu membangun watak bangsa. Yang ketiga, pendidikan itu harus adil dan merata di Indonesia. Yang keempat, pendidikan itu harus mampu mengembangkan sumber daya yang ada di Indonesia. Soal nomor 3, gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini.
Tentunya hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat itu saling berkaitan satu sama lainnya, di mana pada dasarnya masyarakat membutuhkan pendidikan yang baik dan hal itu hanya dapat mereka peroleh melalui lembaga pendidikan. Sementara lembaga pendidikan membutuhkan masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan hal yang demikian, tentunya lembaga pendidikan tidak bisa eksis tanpa adanya masyarakat. Tentunya perlu ada beberapa hubungan yang harus terjalin antara masyarakat dengan lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu adanya hubungan edukatif. Hubungan edukatif yaitu adanya kerjasama antara lembaga pendidikan dengan orang tua siswa dalam membina siswa. Yang kedua, hubungan kultural. Hubungan kultural itu merupakan kerjasama antara masyarakat dengan sekolah untuk membina siswa dan mengembangkan kebudayaan kepada siswa. Jadi antara masyarakat dan sekolah harus bisa bekerja sama dalam membangun peserta didik. Soal keempat, selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak terlepas dari visi dan misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun, ternyata ada juga seorang pemimpin yang tidak memadukan visi dan misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja. Tetapi, berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya, keberhasilan seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Tentunya hal tersebut bisa terjadi sebab seorang pemimpin itu tidak hanya bekerja sendirian, tentunya ia dibantu oleh perangkat-perangkat lain yang dalam pekerjaannya. Jadi, seorang pemimpin tersebut bisa dikatakan memiliki bawahan yang handal. Sebagaimana yang telah disebutkan di soal, ia mampu mewujudkan manajemen pendidikan yang baik. Namun, alangkah baiknya seorang pemimpin itu memadukan antara visi dan misinya dalam membangun manajemen pendidikan. Sebab seorang pemimpin itu kan dipilih oleh orang lain. Nah, masyarakat ataupun orang yang memilihnya bisa melihat bagaimana kinerja ataupun aplikasi dari janji-janji ataupun visi dan misi yang telah ia buat sebelumnya. Selain itu, progresif seorang kepemimpinan juga bisa terlihat dari visi dan misi yang ia sampaikan. Soal nomor 5. Dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar maksimal. Sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal, salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan tetapi mencegah kesalahan. Sebagaimana orang yang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini? Dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, bahkan global. Jika terdapat kendala sinyal ataupun masalah jaringan, seorang siswa itu harus mampu mengakali hal tersebut mungkin dengan cara ia mencari sinyal ke tempat yang lain atau ke daerah yang lain yang memiliki sinyal. Jadi siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di tempat yang memiliki sinyal. Nah, di lain hal, pemerintah kan sudah menyediakan kuota bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Jadi tidak ada alasan bagi siswa untuk tidak bisa mengikuti pembelajaran. Saya memandang permasalahan ini tergantung kepada niat dari masing-masing siswa tersebut. Jika ia memiliki niat yang besar untuk belajar, pastinya ia sebisa mungkin berusaha untuk mencari solusi dari kendala yang ia hadapi, entah itu sinyal ataupun masalah kuota. Pada masa pandemi ini, seorang guru ataupun seorang siswa harus bisa sekreatif mungkin. Baik itu dari guru harus sekreatif mungkin dalam merancang pembelajaran agar siswanya tidak bosan. Baik itu siswa, dia harus bisa memperbarui niatnya untuk belajar. Pada bagian yang lain, tentunya seorang pendidik atau seorang guru harus mampu memberikan kenyamanan bagi siswanya. Jadi tidak hanya siswa tersebut dibebani atau diberikan tugas terus-menerus lalu mengumpulkan. Seorang guru harus bisa memberikan semangat ataupun refreshing biar siswanya nyaman dan betah belajar dengan guru tersebut.